Siapa nih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyaallah muslimin dan muslimat, jamaah yang semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan pagi ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah dan diikuti dengan duduk sesaat mendengarkan beberapa untaian-untaian kalimat para ulama yang dituangkan di dalam kitab-kitab mereka. Semoga ini mendatangkan keberkahan buat kita semua dan kita tercatat sebagai orang-orang yang diinginkan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Salawat besertakan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang setia mengikuti petunjuk dan ajarannya. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Baik, para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Kitab ini berbicara tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi mendapatkan tantangan-tantangan yang begitu hebat dan rintangan-rintangan yang luar biasa yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan ini, sebagaimana yang sudah kita bahas bersama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani kekasihnya, ditemani sahabatnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu beserta penunjuk jalannya yang bernama Abdullah bin Uraikid dan pembantu Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah. Jadi total jumlah rombongan ini ada 4 orang, dan sebelum mereka melaksanakan atau melanjutkan perjalanan hijrah ini, sebagaimana kita bahas bersama pada pertemuan yang lalu, Nabi SAW dan Abu Bakar mencari tempat perlindungan. Tempat perlindungan tersebut adalah Gunung Saur, yang di atas puncak Gunung Saur tersebut terdapat gua, dan di gua itulah Rasul dan Abu Bakar bersembunyi selama 3 hari. Nah, di hari yang kedua, Nabi dan Abu Bakar telah janjian dengan guide-nya yang akan menunjukkan jalan Nabi SAW menuju kota Yathrib atau Madinah. Di hari kedua jalanlah
Abdullah bin Uraikid ini. Abdullah bin Uraikid membawa 2 kuda yang telah disiapkan oleh Abu Bakar. 1 kuda milik Rasulullah, 1 kudanya lagi milik Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan itu tanpa sepengetahuan Nabi. Ternyata Abu Bakar persiapannya juga sangat amat matang dalam perjalanan ini, sehingga Abu Bakar mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk 2 kuda beserta dengan perbekalan-perbekalan yang dibutuhkan nanti ketika menuju kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW telah berjanji dan bersepakat akan bertemu di satu titik dengan penunjuk jalannya yang bernama Abdullah bin Uraikid ini bukan seorang muslim. Abdullah bin Uraikid ini adalah seorang kafir Quraisy, tapi memang orangnya amanah. Jadi kalau dia ini berkhianat kepada Rasul SAW dan Abu Bakar, udah lewat dah Rasul dan Abu Bakar. Karena ini masih masa-masa pencarian. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu masih sedang gencar-gencarnya mencari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa nyawa Rasul disayembarakan. Siapa orang yang menemukan Rasul, baik dalam kondisi hidup maupun mati, maka mereka berhak mendapatkan hadiah 100 ekor onta. Maka semua orang-orang kafir Quraisy ketika itu sangat amat bersemangat untuk mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sejumlah orang yang mereka sudah sampai ke Gunung Saur, bahkan sudah berada di pintu goa. Padahal gunung tersebut dipilih oleh Nabi adalah tempat yang strategis untuk menyelamatkan diri. Kenapa? Karena arah gunung itu adalah arah selatan, sedangkan arah Madinah adalah arah utara. Nabi memilih arah selatan untuk mengelabui. Karena orang-orang Quraisy pasti tahu betul kalau Nabi dan Abu Bakar keluar pasti arahnya ke utara, karena arah kota Madinah itu utara. Tapi Nabi 3 hari beliau berada di gunung yang paling tinggi, yang susah untuk didaki, terjal gunung tersebut, kemudian bersembunyilah di arah yang berlawanan ke arah selatan. Tapi masih ada sejumlah orang kafir Quraisy yang masih mencari keberadaan Nabi SAW di tempat yang, kalau bahasa kita, iseng banget nih si orang gitu. Tapi motivasi mereka memang besar untuk mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi luar biasa hadiah yang dijanjikan oleh petinggi dan pembesar kafir Quraisy. Nah, sehingga Nabi melihat kondisinya mulai kondusif, 3 hari sudah berlalu, keluarlah Nabi dan Abu Bakar dari persembunyiannya untuk janjian bertemu dengan penunjuk jalan tadi, Abdullah bin Uraikid ini. Dan Abdullah ini subhanallah, beliau tidak mau berkhianat. Sekiranya Abdullah bin Uraikid ini mau berkhianat dan mendapatkan hadiah lebih besar dari orang kafir Quraisy, 100 ekor onta, mungkin yang dia terima dari Rasulullah dan Abu Bakar tidak sebesar itu upahnya. Cuma hanya sekedar menunjukkan jalan, karena Abdullah bin Uraikid ini adalah orang yang paham betul jalan yang nanti mereka akan melewati jalan pesisir, melewati pesisir-pesisir dari Makkah nanti sampailah ke Madinah. Jadi tidak melewati jalan yang pada umumnya, tidak melewati jalan lintas yang biasa dilewati orang-orang. Mereka mencari jalan yang baru, bahkan jalan yang tidak pernah dilewati oleh manusia ketika itu. Karena memang untuk menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Baik para hadirin dan hadirat yang oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah keluarnya Nabi dan Abu Bakar bertemu dengan Abdullah bin Uraikid, janjian pula dengan pembantunya yang bernama Amir. Amir ini tugasnya untuk menghapus jejak dari belakang. Jadi mereka jalan bertiga, kemudian terlihat nanti jejak mungkin yang dilewati ada pasir, itu akan terlihat jejak orang lewat. Lalu kemudian tugas Amir ini adalah menghapus jejak itu dengan hewan-hewan yang digembalanya. Ada beberapa ekor kambing yang dibawa oleh Amir ini,
tugasnya adalah menghapus jejak-jejak tersebut. Jadi ada sekitar 4 orang. Nah, bertemu pula dengan putri Abu Bakar yang bernama Asma. Asma sudah tahu juga bahwa Rasul dan Abu Bakar akan bertemu bersama dengan Abdullah bin Ulaikid di satu tempat yang sudah dijanjikan. Asma juga ikut. Asma ikut terlibat di sini karena ingin mengantarkan makanan. Makanan yang siap saji nanti untuk dimakan saat di perjalanan. Karena terburu-buru Asma tadi ini, beliau membawa makanan semacam nampan begitu, tapi beliau lupa untuk membawa tempatnya. Jadi nampan gak mungkin ditenteng-tenteng begini. Mesti ada tempat yang mungkin dimasukkan supaya gampang untuk ditenteng, gampang untuk dipikul begitu, gampang untuk dibawa. Nah, alat untuk, kalau bahasa kita mungkin kantongnya lupa dibawa. Kantong yang lupa dibawa itu apa yang kemudian dilakukan oleh Asma supaya mudah untuk ditenteng? Dia sobekkan kainnya. Asma tadi. Asma itu biasa orang Arab itu, terkhusus perempuannya, mereka kan pakai jubah, pakai abaya begitu. Nah, supaya geraknya lebih cepat, orang Arab dulu biasanya diikat pinggangnya. Jadi baju begini diikat pinggang begini, diikat supaya gerak mereka lebih cepat. Itu umumnya dulu dilakukan oleh perempuan-perempuan di zaman itu. Nah, karena tadi tidak bawa tentengan untuk membungkus makanan-makanan tadi ini, itu ikat pinggang diambil oleh Asma, kemudian disobek menjadi 2 bagian. Satu buat nampan, kalau bahasa kita tempat makanan buat Rasulullah, yang satunya lagi buat ayahnya Abu Bakar, sehingga mudahlah untuk dibawa. Nah, kejadian ini menjadikan Asma mendapatkan gelar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Zatun Niqataini. Zatun Niqataini. Ini gelar yang menurut kita biasa-biasa aja mendengarkannya. Jadi Asma itu memiliki gelar, memiliki 2 ikat pinggang. Apa sih spesialnya gelar memiliki 2 ikat pinggang? Tapi gelar ini adalah merupakan kebanggaan tersendiri buat Asma karena beliau terlibat di dalam perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun keterlibatan beliau itu tidak besar, tapi ketika keterlibatan beliau dalam hal yang kecil seperti ini menunjukkan bahwa Asma ada di pihaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberpihakan seseorang kepada kebenaran walaupun kecil itu akan menjadi satu catatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian 4 orang ini pun melanjutkan perjalanannya melewati pesisir-pesisir pantai. Kemudian di dalam perjalanan mereka menuju kota Madinah ini ada beberapa peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasul, Abu Bakar dan rombongan ini. Peristiwa yang pertama yang dialami oleh Nabi dan Abu Bakar adalah ketika mereka melewati perjalanan tersebut, mereka bertemu dengan pengembala kambing. Bertemu dengan pengembala kambing. Lalu kemudian sampailah di suatu tempat yang datar, kemudian tempat tersebut sangat bagus untuk digunakan sebagai tempat istirahat. Akhirnya Abu Bakar tadi dibersihkan oleh Abu Bakar tempat tersebut, kemudian dimintalah Rasulullah untuk beristirahat karena capek udah dalam perjalanan. Akhirnya Nabi tadi tiduran dan istirahatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar mutar-mutar menjaga keamanan. Mutar Nabi Abu Bakar ke sana, kemudian ke kiri, ke kanan. Terlihat oleh Abu Bakar dari kejauhan ada si pengembala kambing. Disamperin oleh Abu Bakar. Wahai si pengembala kambing, apakah Anda memiliki susu dari kambing-kambing ini? Kata si pengembala kambing ini, ada. Silahkan, boleh saya minta sebahagiannya. Kemudian si pengembala kambing tadi mempersilahkan. Diberikanlah oleh si pengembala kambing tadi ini sewadah susu, lalu kemudian dibawa oleh Abu Bakar, sekaligus Abu Bakar mencarikan tempat wadah air tawar, yang air tersebut akan digunakan oleh Nabi SAW untuk berwudu buat sholat. Nabi dalam kondisi tidur.
Akhirnya Abu Bakar tadi membawa wadah air tersebut, kemudian ada juga susu yang dibawa oleh Abu Bakar, tapi Abu Bakar tidak langsung membangunkan Nabi karena Nabi sedang asik istirahat, sedang nyenyak tidurnya. Dibiarkan oleh Abu Bakar sampai Nabi terbangun. Setelah Nabi terbangun, lalu kemudian Nabi kaget. Sudah disiapkan oleh Abu Bakar ada air untuk berwudu, kemudian ada sewadah susu untuk diminum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, masyarakat muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian mereka masih melanjutkan perjalanan. Nah, dalam perjalanan tersebut Abu Bakar dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan ini bertemulah dengan seorang yang mohon maaf, ya seorang laki-laki yang dia tidak mengenal sosok rombongan ini siapa saja di dalamnya. Tapi yang lebih menonjol dalam rombongan ini adalah Abu Bakarnya. Dalam rombongan ini orang lebih tertuju matanya kepada Abu Bakar. Sehingga ketika bertemu dengan pejalan kaki ketika itu seseorang, orang ini bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, siapa pemuda yang bersama Anda ini?" Yang dimaksud pemuda di sini adalah Rasulullah. Siapa pemuda yang bersama Anda ini? Kata Abu Bakar menjawab, hadzal rajul yahdini thariq. Ini pemuda ini, laki-laki ini, kata Abu Bakar, dia adalah penunjuk jalanku. Di sini Abu Bakar berbohong atau tidak berbohong? Yang ditanya tadi Rasulullah SAW. Tapi karena Abu Bakar ingin menyembunyikan status, kalau dia katakan ini Muhammad Rasulullah, wah ini bahaya, membahayakan diri Rasul SAW. Namun ketika itu Abu Bakar menjawab dengan jawaban, hadzal rajul yahdini thariq. Si laki-laki yang kamu tanya ini, dia adalah penunjuk jalanku. Pertanyaannya, Abu Bakar ketika menjawab dengan jawaban tersebut, dia berdusta atau tidak berdusta? Berdusta atau tidak nih Abu Bakar? Tadi penunjuk jalannya siapa? Penunjuk jalannya siapa tadi? Abdullah tadi namanya. Tapi Abu Bakar mengatakan ini adalah penunjuk jalanku. Ya? Nah, inilah yang disebut dengan tauriyah itu. Apa itu tauriyah? Tauriyah itu kalau dalam bahasa Arab, tauriyah itu adalah satu kata atau satu ungkapan yang dia memiliki dua makna. Dia ada satu kalimat, satu kata begitu, tapi maknanya ada dua. Ada makna jauh, ada makna dekat. Ada makna jauh, ada makna dekat. Contoh, apa contohnya? Contoh seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah dicegat di dalam perjalanannya dari Babilonia, yaitu dari Irak menuju Palestina. Nah, ternyata dalam perjalanan itu ada bala tentara raja yang zalim. Kalau yang melewati jalan itu adalah suami istri, istrinya akan diambil, istrinya akan diculik, maka suaminya dibiarkan melanjutkan perjalanan. Dan Nabi Ibrahim tahu tentang itu. Ketika Nabi Ibrahim dan istrinya ketika itu dicegat oleh tentara tersebut, ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa perempuan ini? Nabi Ibrahim menjawab ketika itu, dia adalah saudariku. Jawaban Ibrahim apa? Saudariku. Ini saudarinya Nabi Ibrahim atau istrinya Nabi Ibrahim yang benar? Istri Nabi Ibrahim yang benar. Tapi Ibrahim dalam hal ini, beliau berdusta atau tidak berdusta? Saudari. Saudari di sini kan maknanya dua. Ada makna dekat, ada makna jauh. Itulah yang saya sebut tadi tauriyah. Tauriyah itu satu kalimat yang dia punya dua makna. Ada makna dekat, ada makna jauh.
Cuma orang-orang kalau mendengar saudari, apa yang terlintas di benaknya? Pasti makna yang dekat. Makna yang dekat itu maksudnya saudari. Oh, saudari ini berarti ada hubungan darah. Itu yang dipahami oleh orang yang mendengar. Tapi maksud daripada Ibrahim ini bukan makna dekat, tapi makna jauh. Apa itu makna jauhnya? Ini saudari saya seiman, ini saudari saya seakidah. Karena di zaman itu yang satu akidah dengan Nabi Ibrahim adalah istrinya. Jadi yang dimaksud dengan saudari di sini adalah makna yang jauh, yaitu makna saudari seakidah dan seiman. Nah, ini yang dimaksud dengan tauriyah. Dan dalam hal ini kita kembali lagi kepada Abu Bakar. Abu Bakar benar. Abu Bakar tidak berdusta. Kata Abu Bakar, dia adalah laki-laki yang menunjukku jalan. Penunjuk jalanku. Penunjuk jalanku di sini kan masih kayak ambigu gitulah, kayak penunjuk jalan. Orang kalau dikatakan penunjuk jalan saat itu bepergian, di benak dia apa yang terlintas? Ya gaib. Gaib yang menunjuk jalan, itu yang terlintas di benak orang mendengarkan jawaban tersebut. Tapi maksud daripada Abu Bakar bukan penunjuk jalan berupa gaib tadi, bukan. Tapi yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah penunjuk jalan kebenaran. Itu yang dimaksud oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini disebut dengan tauriyah. Nah, ini pernah banyak dilakukan oleh para ulama. Seperti Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullahu taala. Imam Syafi'i ketika di zamannya sedang bergejolak fitnah, di mana pemimpin kerajaan di zaman itu berkeyakinan ada keyakinan yang menyimpang di zaman itu, mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran dipaksakan masyarakat untuk memiliki pemahaman ini. Padahal Al-Quran itu tidak makhluk. Kalamullah itu bukan makhluk. Tapi ketika itu para ulama-ulama ditangkapin, kemudian yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk mereka disiksa. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal disiksa habis-habisan. Tapi Imam Syafi'i memilih untuk menggunakan tauriyah supaya dia bisa selamat, dia bisa tetap mengajar, dia tetap bisa berdakwah. Berbeda dengan Imam Ahmad, dia dipenjara, dia disiksa, dia dicambuk. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya, "Wahai Syafi'i, bagaimana pendapat Anda dengan Al-Quran ini? Dia makhluk atau bukan makhluk?" Kata Imam Syafi'i menjawab, "Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semua ini adalah makhluk." Ini kira-kira menyimpang atau tidak menyimpang nih pendapatnya Imam Syafi'i ini? Menyimpang atau tidak? Paham nggak maksudnya nih? Injil, Taurat, Zabur, apa satu lagi? Al-Quran. Ini kan semuanya kalamullah. Kalamullah itu kan bagian daripada Allah, ucapan Allah. Tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dia bukan makhluk. Dia bagian daripada Allah. Sesuatu bagian daripada Allah berarti dia bukan makhluk. Termasuk Al-Quran, kalamullah. Kata Imam Syafi'i, semua ini adalah makhluk. Benar atau tidak benar? Semua ini apa ini? Ini yang ditunjuk oleh Imam Syafi'i. Bukan yang tadi satu persatu yang disebutkannya, tapi dia mengatakan semua ini yang ini. Tapi orang-orang menganggap semua ini tadi Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran itu yang dipahami oleh pendengar, oh berarti Imam Syafi'i mengatakan itu. Padahal bukan itu yang dimaksud. Nah, ini yang disebut dengan tauriyah. Tapi jangan pula nanti antum semua sering-sering bertauriyah gitu. Ini tauriyah ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk supaya terhindar dari bahaya. Boleh menggunakan kalimat-kalimat model seperti ini. Ya, permainan kata lah mungkin kalau bahasa sekarang. Permainan kata. Boleh, tapi dalam rangka untuk menolak bahaya. Begitu juga untuk menjaga rahasia agar tidak dizalimi. Boleh.
menggunakan tauriah seperti ini. Tapi kalau kita bertauriah dalam rangka mengurangi hak orang lain, ingin menipu orang lain, ini nggak boleh demikian. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Lagi ada di rumah sekarang Pak. Dia gini nelpon, keluar dia ke teras rumah. Oh enggak, saya lagi di luar. Apa yang dipahami oleh yang nelpon? Saya lagi di luar. Saya sedang tidak di rumah. Akhirnya orang yang nelpon tadi, oh ya baik Pak. Tadi rencananya saya mau main ke rumah, mau nagih hutang gitu. Oh iya maaf Pak, saya lagi di luar. Padahal dia teleponan tadi di rumah, karena supaya tidak dia terkesan berbohong, dia keluar aja rumah dikit. Disampaikan saya di luar, tidak sedang di dalam rumah. Dia benar atau tidak benar? Dia dusta atau tidak dusta ini? Nah, yang model-model seperti ini tidak boleh kita sering-sering melakukan itu. Apalagi dalam rangka untuk membohongi, dalam rangka untuk mengambil hak orang lain, atau untuk menipu orang. Nah, yang sering kadang-kadang yang dilakukan oleh suami itu, dia bermain kata seperti ini dengan istrinya. Mas, ada uang? Biasa jawabnya apa? Aduh, lagi nggak ada sekarang lagi nggak ada sekarang nih. Padahal mungkin di lipat-lipatan bajunya, di dompetnya atau di mananya ada gitu. Ya, istri juga memahami, husnuzan lah dengan suami. Oh nggak ada, ya sudah Mas, pakai uang saya aja lah kalau begitu. Oh ya nggak apa-apa, pakai uangmu aja dulu. Nah, ini nggak boleh demikian. Ini mengurangi hak. Kalau tujuannya tauriah seperti ini untuk mengurangi hak orang lain, tidak boleh. Ya kalau dalam kondisi terdesak, dalam kondisi supaya tidak dizalimi oleh orang, atau menyembunyikan rahasia, lalu kemudian dia bermain kata-kata yang disebut dengan tauriah tadi, maka tidak mengapa dalam Islam. Dan ini dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kejadian itu, Rasul dan rombongan juga pernah mendapati tenda, yang di tenda tersebut ada seorang perempuan yang bernama Ummu Ma'bad. Di dalam perjalanan nih, dulu sudah biasa, dianggap biasa. Nomaden itu berpindah-pindah tempat, orang udah biasa. Termasuk Ummu Ma'bad dengan suaminya. Ketika itu Abu Ma'bad sedang tidak ada di tenda. Lewatlah rombongan Rasulullah tadi melewati satu tenda. Biasanya tenda itu digunakan oleh mereka-mereka untuk beristirahat, karena mengembala. Biasanya mengembala. Orang dulu mengembala itu nggak pulang harian gitu, nggak. Kadang pulangnya bulanan, keluar 1 bulan, bawa tuh ternaknya, nanti baru pulang. Dan kadang-kadang beberapa hari di situ pindah lagi, karena harus rumputnya itu susah. Jadi berpindah lagi, nanti di daerah sini banyak rumput, disitulah dikembala ternak tadi. Nah, Ummu Ma'bad ini karena dia tinggal sendirian di tenda tersebut, suaminya pergi mengembala, tapi di samping tenda itu ditinggalkanlah 1 ekor domba yang masih muda, kemudian memang agak sakit, sehingga tidak dibawalah domba ini ikut dengan rombongan domba-domba yang lain. Karena suaminya tadi tidak dekat dengan Ummu Ma'bad, dengan penginapan atau tenda tadi ini, Rasul dan Abu Bakar melewati tenda tersebut dalam kondisi mereka sedang butuh lapar. Dalam kondisi lapar, mereka butuh makanan. Di zaman itu kalau nggak makan kurma ya susu gitu. Ditanyalah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadhihi syah ya Umma Ma'bad?" Wahai Ummu Ma'bad, ini kambing kenapa kok nggak ikut serta dibawa? Dijawablah oleh Ummu Ma'bad tadi, ini ada penyakit, dia sedang sakit kambing ini, dia nggak bisa ikut dengan rombongan kambing-kambing yang lain. Hal biha min laban, apakah kambing ini punya susu? Kata Nabi SAW.
Kata Muhammad, gimana punya susu, dia aja sakit gitu lah. Dia sakit, gak punya susu. Kata Rasul SAW, "Ata'zanina li an ahlibaha?" Apakah engkau izinkan aku untuk memerah susunya? Ini kaget Ummu Ma'bad. Saya sudah bilang ini kambing penyakit, kemudian jangankan dia mau punya susu gitu. Tapi Rasul masih ngotot minta izin, boleh nggak nih? Wahai Ummu Ma'bad, saya perah susunya. Kata Ummu Ma'bad, "Na'am bi ummi in ra'aita biha haliban fahlibha." Kata Ummu Ma'bad tadi, kalau Anda melihat ada susunya, tapi saya nggak yakin ada karena dia pertama dia sakit, kedua ini kambing bukan kambing yang beranak. Biasanya kan dia punya susu itu kalau ada anaknya. Ini kalau bahasa kita ini kambing masih jomblo gitu, masih muda, belum belum pernah hamil gitu lah, masih ya begitulah, masih masih muda sekali kambingnya, nggak mungkin punya susu. Tapi kalau Anda melihat dia punya susu, ya silahkan, kata Ummu Ma'bad. Akhirnya Rasulullah SAW mengusap-ngusap bagian apa namanya kantong susunya, kemudian diusap oleh Nabi SAW. Nabi membaca Bismillah, kemudian Nabi berdoa. Subhanallah, Ummu Ma'bad kaget, tiba-tiba keluar susu dari kantongnya tersebut, keluar susu, kemudian sampai penuh itu apa namanya wadah ceret, kalau bahasa kita ceret itu sampai penuh diperah oleh Nabi SAW, lalu kemudian diberikan oleh Rasulullah kepada rombongan tadi, minum sekenyang-kenyangnya semua, kemudian diambil lagi oleh Nabi SAW ceret yang sama untuk diperah lagi sampai penuh lagi. Nabi pun minum sampai kenyang, kemudian diperah lagi oleh Nabi SAW, diberikan kepada Ummu Ma'bad. Sampai diminta lagi Rasulullah, minta lagi wadahnya, diambil lagi wadahnya, diperah lagi Nabi SAW, dikasihkan lagi kepada Ummu Ma'bad. Karena hajat kebutuhan Nabi sudah selesai, istirahat Nabi sudah cukup, rombongan ini pun melanjutkan perjalanan, meninggalkan tenda tersebut. Sudah semakin jauh. Nggak berapa lama pulanglah suaminya, Abu Ma'bad. Pulang, Abu Ma'bad kaget. Dari mana Anda dapat susu? Kata Ummu Ma'bad cerita, saya bertemu dengan rombongan, dan rombongan ini sangat membuat diriku kagum sekali. Ada apa dengan rombongan tersebut? Nih diantaranya, diceritakan dari A sampai Z. Kagumlah Abu Ma'bad tadi. Siapa sosok orang itu? Diceritakan oleh Ummu Ma'bad dari rambutnya, wajahnya, kemudian postur tubuhnya. Hafallah Abu Ma'bad, yang dimaksud dengan Ummu Ma'bad itu adalah Rasulullah SAW. Sebegitu detailnya Ummu Ma'bad menceritakan tentang sosok laki-laki tersebut. Nanti insya Allah akan ada sesi tersendiri bagaimana perawakan dan sifat tubuh Nabi SAW. Bagaimana rambutnya, bagaimana wajahnya, bagaimana postur tubuhnya. Itu nanti akan ada pembahasan tersendiri. Dan itu digambarkan oleh Ummu Ma'bad sedetail mungkin. Kemudian pahamlah Abu Ma'bad itu adalah Rasulullah SAW. Tapi mau dikejar udah nggak bisa lagi. Abu Ma'bad tadi sudah pengen ngejar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena Nabi sudah meninggalkan jauh dari tenda Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad tadi ini. Baik, lanjut lagi perjalanan. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan peristiwa yang lain. Ini sudah hampir pertengahan jalan lah kalau bahasa kita, pertengahan jalan. Lalu ada seseorang yang melapor. Jadi ada Suraqah bin Malik yang sedang nongkrong sama teman-temannya. Suraqah bin Malik ini nongkrong sama teman-temannya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berlari kencang sampai tergesa-gesa, sampai ngos-ngosan nafasnya kalau bahasa kita, melapor kepada rombongan ini. Di rombongan ini ada Suraqah bin Malik. Wahai teman-teman, saya melihat di kejauhan sana ada rombongan. 4 orang mereka. Jangan-jangan ini yang dicari oleh orang kafir Quraisy itu. Apa tidak lebih baik kita coba pastikan siapa rombongan itu? Kata Suraqah bin Malik, enggak, saya tahu. Saya sudah bertemu dengan rombongan tersebut. Yang 4 orang yang Anda maksud. Itu bukan Muhammad. Itu bukan Muhammad dan rombongannya. Padahal Suraqah bin Malik ini tidak tahu tentang itu. Kenapa Suraqah bin Malik mengatakan, oh itu bukan Muhammad dan rombongannya? Supaya dia yang akan mengejarnya sendirian.
Dan kalau dia mengejar sendiri, dia dapat Muhammad tersebut dan dialah yang akan mendapatkan hadiah sepenuhnya. Jadi si Suroko ini ternyata orang yang rakus sekali. Dia mengatakan sama yang memberikan informasi tadi itu, kamu salah, itu bukan Muhammad. Saya sudah bertemu dengannya. Akhirnya apa yang dilakukan Suroko? Suroko langsung pulang ke rumah, bergegas mempersiapkan kudanya, kuda yang terbaiknya. Kemudian dia bawa pedangnya, dia bawa tombaknya, dia bawa sesuatu yang biasa digunakan untuk berperang. Lalu kemudian dia tunggangi kudanya dengan begitu cepat untuk mengejar rombongan tersebut sendirinya. Nah, di perjalanan tersebut sudah hampir dekat dengan Rasulullah SAW, dan dia tahu dari 4 orang itu mana sosok Muhammad tersebut. Dia keluarkan tombak pendeknya, sudah hampir dekat dengan Rasulullah SAW, sudah hampir dilemparkan ke Nabi SAW. Ternyata kudanya tadi itu terperosok, jatuh kudanya tanpa disengaja. Kuda tersebut menginjak ya mungkin bagian padang pasir. Lalu kemudian di sana ada lubang mungkin. Lalu kemudian kuda itu karena larinya cepat sekali sampai terpentallah Suroko tadi. Dan tombak yang dia bawa tadi itu pun mental jauh dari dirinya. Nabi tahu itu kejadian kuda Suroko jatuh dan Suroko terpental jauh. Nabi seakan-akan pura-pura nggak tahu. Jalan aja Nabi. Abu Bakar, apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar menoleh-noleh begini. Dalam kondisi takut Abu Bakar melihat kejadian tersebut. Nah, si Suroko nggak nyerah. Dia ambil lagi tadi pedangnya, dia ambil tombaknya, dia bantu kudanya untuk berdiri, dan dia naik lagi ke kuda tersebut. Dia tunggangi kudanya begitu cepat, lalu kemudian dia keluarkan sebilah pedangnya untuk ditebaskan ke Nabi SAW. Tidak berapa lama ingin menebaskan itu, lalu kemudian kudanya jatuh lagi, terprosok lagi dalam lubang, kemudian beliaunya pun mental. Nabi terus tetap melanjutkan perjalanan, dan Nabi tidak menoleh sedikit pun kepada Suraqah yang terjatuh tadi. Nabi tetap berjalan. Abu Bakar melihat, noleh begini, melihat kondisi si Suraqah tadi. Akhirnya terus melanjutkan perjalanan. Suraqah mempersiapkan lagi, ini yang percobaan yang ketiga kalinya. Dan percobaan yang ketiga kalinya pun tetap gagal. Bahkan dalam riwayat itu diceritakan ketika Suraqah tidak berdaya lagi, jatuh pedangnya, mental jauh darinya, diambil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasul SAW mau balas, kemudian Rasul kemudian mengambil kesempatan saat itu untuk menebas kepalanya si Suraqah, ini sangat mudah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi SAW, diambil oleh Nabi pedang tersebut, diberikan kepada Suraqah, dibantu oleh Nabi untuk membangunkan Suraqah. Melihat akhlak Nabi SAW yang luar biasa ini, akhirnya Suraqah mengatakan bahwa sesungguhnya salah besar orang-orang kafir Quraisy memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ternyata ini orang tidak pantas untuk dimusuhi. Dan Abu Bakar Suraqah mengatakan sesungguhnya perkara Muhammad ini akan tersebar luas mendunia. Ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini akan tersebar luas di belahan bumi ini. Itu prediksi daripada Suraqah bin Malik yang tadi habis-habisan untuk memusuhi Nabi SAW. Karena dia melihat akhlak Nabi yang luar biasa tadi, dia pun menawarkan kepada Nabi, kalau begitu saya tidak akan halangi perjalanan Anda. Saya mau tanya dan saya mau tawarkan kepada Anda, wahai Muhammad dan rombongan, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Apakah Anda masih butuh perbekalan? Apakah Anda masih butuh makanan dan seterusnya? Kata Rasulullah, enggak, kami sudah tidak butuh, kami sudah cukup yang kami bawa. Tapi Suraqah ketika itu menawarkan, apa yang mau dibantu? Nabi SAW mengatakan enggak. Walam yas'alani illa an qala, dan Nabi SAW dan rombongan tersebut tidak meminta kepadaku sesuatu kecuali dia mengatakan akhfi anna. Itu aja permohonan Nabi. Permohonan Nabi adalah sembunyikan informasi kabar tentang kami. Itu saja yang kami minta dari Anda. Kami tidak minta
untuk dibawakan onta, dibawakan makanan ini, persiapan ini, perbekalan ini. Enggak, kata Nabi SAW. Yang saya minta kepada anda, wahai Suraqah, sembunyikan kabar tentang kami ini. Jangan nanti kamu cerita kemana-mana bahwa kami berada di tempat ini dan melanjutkan perjalanan. Itu saja yang diminta oleh Nabi SAW. Lalu kemudian Suraqah karena tahu bahwa ini Islam akan jaya ke depannya, Suraqah tidak pergi begitu saja. Minta kepada Rasulullah SAW semacam suaka keamanan begitulah, yang suatu saat ini bisa dibutuhkan. Kata Rasulullah SAW, minta kepada Amir ketika itu, dia bisa menulis surat tersebut karena Rasul nggak bisa menulis. Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, coba minta pembantumu dituliskan memo begitu, dituliskan bahwa saya Muhammad Rasulullah memberikan suaka keamanan kepada Suraqah bin Malik ini. Nanti surat itu bisa digunakan sewaktu-waktu oleh Suraqah bin Malik, ditunjukkan kepada para sahabat. Bisa jadi nanti ini sangat dibutuhkan oleh Suraqah bin Malik ketika beliau mendapatkan kabar bahwa Islam sudah mulai jaya. Baik, para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa pertemuan Nabi atau kejadian-kejadian yang ditemukan oleh Nabi SAW dalam perjalanannya. Baik, sudah hampir sampai nih di Yathrib. Ya, kurang lebih 50 atau 70 km lagi. Sudah mulai lanjut lagi Nabi perjalanan. Ketemulah dengan seseorang yang bernama Buraidah bin Husayb al-Aslami dari suku Aslam. Buraidah bin al-Husayb ini, beliau Masya Allah orang yang kaya raya di Madinah, punya rumah itu 80 pintu, 80 rumah. Kalau sekarang 80 pintu, kontrakan lah kali mungkin. Kontrakan sekarang 80 pintu, punya kontrakan, Masya Allah. Ini termasuk nih, Buraidah bin al-Husayb memiliki, kata dia, wahai Rasulullah, saya termasuk orang kaya. Jadi anda jangan sungkan-sungkan untuk minta bantuan saya. Gak usah malu-malu. Saya punya 80 rumah. Anda tinggal tunjuk, pilih, anda mau istirahat di mana, anda mau tinggal di mana. Kata Buraidah bin Husayb ini, fa aslama wa aslamu. Dan saya sudah masuk Islam, bahkan orang-orang yang ada di bawahan saya, bawahan maksudnya mungkin pegawai-pegawainya, keluarga-keluarganya yang di bawah nafkahnya, mereka pun sudah masuk Islam. Fa shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah fa sallu khalfahu. Kemudian orang-orangnya si Buraidah tadi ini pun ikut sholat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, diimami oleh Nabi langsung. Fa aqama Buraidah bi ardi qaumihi hatta qadima ala Rasul sallallahu ba'da Uhud. Kemudian Buraidah tetap masih berada di tempatnya bersama kaumnya tadi, bersama karyawan-karyawannya, lalu kemudian nanti dia menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nah, ada anaknya Buraidah ini bernama Abdullah, dia bercerita tentang pembicaraan Nabi dengan ayahnya Buraidah tadi ini. Dan Nabi itu punya kebiasaan al-fa'al. Fa'al itu adalah optimis dengan satu nama, dengan satu kalimat. Nabi itu orangnya optimis. Nah, suatu ketika Buraidah tadi ini mengendarai kendaraannya. Ada sekitar 70 kendaraan yang dimiliki oleh Buraidah tadi. Dia bawalah 70 tadi itu, kemudian satu dia kendarai. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Buraidah tadi ini, karena dia banyak sekali pengikut-pengikutnya, kaumnya, dengan kendaraan yang begitu banyak. Nabi bertanya, falakiyan Nabi sallallahu faqala lahu mimman anta? Kamu ini wahai Buraidah dari mana asalmu? Kata Buraidah menjawab, min Aslam. Aslam tadi nama suku besarnya. Saya dari Aslam. Aslam, aslama yuslimu, Islam, artinya selamat. Ketika Nabi SAW mendengarkan jawaban itu, Nabi pun langsung mengatakan kepada Abu Bakar, salimna, salimna. Wahai Abu Bakar, tenang, kita selamat.
Kenapa? Karena kita punya seorang namanya Buraidah dan dia berasal dari Aslam. Aslam itu selamat, memberikan keselamatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, "Tenang wahai Abu Bakar, kita sudah sampai pada tempat yang dipastikan kita selamat." Nah, ini disebut dengan optimis. Jadi Nabi itu selalu optimis kalau mendengarkan nama-nama yang baik seperti itu. Nabi pun lanjut bertanya, "Min bani man?" Di Aslam ini kan banyak suku-suku kecilnya. Kamu dari suku yang mananya dari suku Aslam ini? Kemudian si Buraidah tadi menjawab, "Saya dari Saham." Saham itu ya semacam anak panah begitu. Kata Nabi SAW mendengarkan jawaban tersebut, "Kharaja sahmuka." Saat ini anak panahmu memberikan manfaat buat kami. Gitulah. Jadi jangan dianggap sebuah nama itu tidak penting. Banyak orang mengatakan apalah arti sebuah nama. Dianggap bahwa nama itu gak penting-penting. Bahkan dalam Islam itu kita boleh optimis dengan satu nama dan berharap nama itu membawa kebaikan buat si pemiliknya. Makanya kita tidak boleh menyepelekan dalam hal pemberian nama terhadap anak. Jangan beri nama anak itu nama anak yang tidak memiliki makna. Jangan memberikan nama anak itu dengan nama artis-artis yang lagi viral misalnya. Yang kita ngefans banget sama artis itu. Jangan. Beri nama anak dengan nama yang terbaik. Suatu ketika Rasul SAW sudah sampai di Madinah nih, bertemulah dengan seseorang. Berkenalan Nabi, "Siapa nama Anda?" Kata sahabat itu menjawab, "Nama saya Hazin ya Rasulullah." Hazin. Hazin itu artinya apa? Orangnya suka sedih, bawaannya sedih aja. Nangis, sedih. Hidupnya gak dipenuhi dengan kebahagiaan dan gak ada ceria-cerianya gitu. Itu hazin. Artinya bukan orangnya begitu, enggak. Namanya begitu. Lalu kata Nabi SAW, enggak. Kamu Sahal. Tukar namamu menjadi Sahal. Ditukar oleh Nabi SAW. Nama para sahabat yang kurang bagus maknanya diganti oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa nama itu sangat penting. Bahkan di zaman Umar bin Khattab ada seseorang yang datang menemui Umar bin Khattab, berasal dari Syihab. Syihab itu meteor. Kemudian, "Kampungmu apa?" "Haroko." Haroko itu kebakaran. Nama-nama kampungnya apa namanya? Berkaitan dengan api semua. Kata Umar bin Khattab, "Sekarang segera kamu pulang, sesungguhnya kampung Anda terbakar." Kaget orang tersebut, dia pun lari pulang. Ternyata benar dia dapati kampungnya kebakaran. Nah, ini apa namanya pentingnya sebuah nama, dan itu menjadi satu hal yang membuat Nabi SAW optimis dengan nama-nama tersebut, sehingga Nabi SAW bertemu dengan Buraidah tadi, Nabi langsung memiliki sikap optimis. Udah, tenang Abu Bakar, kita selamat. Insya Allah ada yang bisa menjaga kita dengan anak-anak panahnya. Itulah yang diinginkan oleh Nabi SAW dari nama tersebut. Singkat cerita, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah Nabi SAW di hari Seninnya di Kuba. Ini belum sampai di jantung kota Madinahnya. Jadi di sini Kuba, ya kurang lebih jaraknya sekitar 4-5 kilometer baru nanti ketemu dengan kota Madinahnya, yang belum dinamakan kota Madinah, namanya Yasrib. Tapi kotanya tidak besar Yasrib ini. Kotanya tidak besar kotanya. Nah, di sini sebelum sampai di Yasrib ini ada satu pemukiman yang dikenal dengan Kuba. Dikenal dengan Kuba. Kuba itu dulu nama sumur. Jadi kalau di padang pasir itu ada komunitas-komunitas yang tinggal di situ, itu biasanya ada sumber kehidupan di situ. Biasanya ada sumur. Kalau ada sumur di situ, orang akan banyak bikin rumah dekat-dekat situ. Nah, itulah dulu Kuba. Ada satu sumur, nama sumurnya Kuba, sehingga area pemukiman ini disebutlah dengan pemukiman Kuba. Nah, Rasul SAW di hari Seninnya siang hari sampai di Kuba. Sesampainya Nabi SAW di Kuba di siang hari,
Nabi disambut oleh para sahabat-sahabat ketika itu yang belum pernah melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kenal Muhammad Rasulullah, kenal mereka nama-nama itu, tapi tidak mengenal seperti apa sosok wajah Muhammad, seperti apa. Mereka tidak mengetahuinya. Sehingga ketika rombongan ini tiba, orang-orang tertuju pandangan matanya bukan kepada Rasulullah, tapi lagi-lagi kepada siapa? Abu Bakar. Mereka mengira Rasul itu adalah Abu Bakar. Mereka mengira Abu Bakar itulah Rasulnya, begitulah. Sehingga orang-orang melihatnya kepada Abu Bakar. Itulah yang mereka lihat. Ketika Abu Bakar tahu, wah ini kayaknya mereka salah paham nih. Mereka mengira saya pula nih Rasulnya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika itu? Rasul sedang duduk, nggak ada yang dekat dengan Rasulullah, nggak ada orang yang tertuju wajahnya kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Abu Bakar mengambil bajunya, diambil oleh Abu Bakar pakaiannya, kemudian Rasul duduk di bawah terik panas, matahari, lalu kemudian Abu Bakar menaungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah isyarat dari Abu Bakar, kalian salah paham. Jangan kalian kira saya Rasulnya. Ya, Rasulnya itu ini yang saya sedang naungi sekarang. Tapi Abu Bakar tidak berucap. Abu Bakar hanya melakukan satu perbuatan yang orang-orang pasti paham bahwa Rasul itu adalah yang dinaungi ini. Baru kemudian mereka ini paham bahwa inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kurang lebih di Kuba itu sekitar 4-5 hari. 4 hari lah fullnya. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat Nabi meninggalkan pemukiman Kuba tadi itu. Jumat Nabi meninggalkan Kuba. Baik, sebelum Nabi SAW meninggalkan Kuba, Masya Allah, Nabi membangun masjid pertama dalam Islam. Jadi masjid pertama dibangun itu bukan masjid Nabi sekarang yang ada di Madinah. Masjid pertama sekali dibangun oleh Nabi adalah namanya Masjid Kuba. Karena masjid ini ada di pemukiman Kuba tadi. Ketika Nabi SAW membangun masjid ini dengan para sahabat, dinamakanlah masjid ini Masjid Kuba karena letaknya di pemukiman Kuba tadi. Dan masjid ini dibangun oleh Nabi bersama dengan para sahabat. Masjid ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang bermukim di sini pun dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Inilah masjid yang dibangun di atas pondasi ketakwaan. Memang ada masjid yang dibangun tidak di atas ketakwaan? Ada, di zaman Nabi ada. Orang-orang membangun masjid bukan di atas ketakwaan, tapi di atas kekufuran. Digunakan masjid itu dibangun untuk menanti dan menjadi pos penungguan orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka membangun masjid ini untuk menipu Rasulullah SAW. Masjid itu dinamakan Masjid Diror. Mereka minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan kami bangun masjid. Mereka membuat alasan-alasan. Kata mereka, di tempat kami ini ya Rasulullah sudah banyak orang-orang tua. Lalu kemudian kami kalau sholat di masjid Anda, masjid Nabi ini jaraknya jauh. Boleh nggak kami bikin masjid? Kata Rasulullah, bikin masjid. Nanti kalau sudah jadi undang saya mau sholat di sana. Jadilah masjid tersebut, diundanglah Nabi SAW untuk sholat di sana. Nabi karena tidak tahu masalah gaib, masalah hati, Nabi husnuzon dengan pembangunan masjid tersebut. Nabi datang ke sana, ketika Nabi sudah hampir sampai di masjid tersebut, Allah informasikan, la takum fihi abada. Kata Allah, wahai Muhammad, jangan kamu sholat di tempat itu. Itu masjid tujuannya dibangun untuk memperpecah belah kaum muslimin, untuk menunggu kedatangan musuh-musuh orang kafir Quraisy yang ingin menyerang Madinah. Nah, itulah tempatnya. Jadi ada ternyata di zaman itu orang bangun masjid bukan atas dasar ketakwaan, tapi Masjid Kuba ini dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Tidak berapa lama Nabi SAW ada di Kuba tadi, datanglah keluarga-keluarga Nabi menyusul. Seperti Aisyah istrinya, Ali bin Abi Thalib, keluarga Abu Bakar, karena mereka belakangan hijrahnya. Kok mereka lebih cepat sampainya? Ya karena mereka menggunakan jalan utama. Beda dengan Rasul. Kenapa Rasul kok nyampainya lama sekali? Karena Nabi SAW menempuh jalan yang tidak pada umumnya ditempuh oleh orang-orang yang melewati jalan ke arah Madinah tersebut. Baik, hari Jumatnya Nabi meninggalkan pemukiman Kuba tadi, hari Jumat. Nah, karena Nabi keluar dari pemukiman Kuba itu udah agak siang, akhirnya Nabi SAW sebelum sampai di kota jantung kota Madinah ini, Nabi mendapati waktu Jumat telah tiba. Akhirnya Nabi SAW sholatlah bersama para sahabat ketika itu, kurang lebih jumlahnya 80 orang di satu tempat padang pasir terbuka begitu. Nabi pun melaksanakan sholat Jumat di sana bersama dengan para sahabat-sahabat. Nah, tempat Nabi saat itu mengerjakan sholat Jumat sekarang dibangun satu masjid. Nama masjidnya sampai saat ini berdiri Masjid Jumat. Jadi ada Masjid Kuba, setelah Masjid Kuba kita jalan dikit, terdapat nanti Masjid Jumat, nanti jalan lagi kurang lebih 2 kilometer, ketemulah Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Masjid Nabawi. Nah, itulah Masjid Nabawi itu belum dibangun oleh Nabi SAW karena Nabi masih di perjalanan. Nah, sesampainya Nabi SAW di jantung kota Madinah, Masya Allah, semua orang berebut-rebut untuk menyambut Nabi SAW dan berebut untuk menjamu Nabi SAW. Semua orang menarik-narik onta Nabi. Ya Rasulullah, ke rumah kami saja. Kami siap menjamu engkau ya Rasulullah. Kemudian ke rumah kami saja. Karena Rasulullah SAW supaya mereka ini enggak ribut, kata Nabi, biarkan onta ini berjalan sendiri. Fa innaha ma'mura. Onta ini sudah diperintahkan oleh Allah, di mana dia berhenti nanti, disitulah saya akan berhenti. Jadi nggak usah kalian repot-repot narik-narik onta saya, biarkan onta ini jalan sendiri. Nabi di atas ontanya, onta ini jalan aja sendiri. Kemudian tak berapa lama onta tersebut menderumlah di satu tempat. Singgahlah onta itu, tiduranlah onta itu di satu tempat. Ternyata tempat yang onta itu berhenti di tanah lapang yang biasa digunakan penduduk Yasrib ini untuk menjemur kurma-kurmanya. Kalau mereka panen kurma, supaya kurma itu lebih awet, mereka jemur dulu kurma tersebut di tanah lapang itu. Nah, tanah lapang itu ternyata milik daripada dua anak yatim, namanya Sahal dan Suhail. Kata Nabi SAW, saya akan bangun masjid di tempat ini, di tempat onta di mana saya berhenti. Onta saya berhenti ini, di situ saya akan bangun masjid. Lalu kemudian Nabi bertanya, siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang rumahnya dekat dengan tempat onta saya berhenti ini? Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, saya ya Rasulullah, rumah saya yang paling dekat. Jadi kalau keluar rumah saya itu langsung pelataran onta tadi menderum. Akhirnya Rasulullah beberapa hari kemudian menginaplah di rumah Abu Ayyub ini, karena itulah rumah yang paling dekat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini masjid akan dinamakan dengan Masjid Nabi. Masjid Nabi itu berarti masjid ini milik Nabi, begitulah. Karena ini masjid akan dibangun dan ini menjadi masjid milik Nabi, makanya disebut dengan Masjid Nabawi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membangun masjid beliau tersebut di atas tanah yang harus dimiliki oleh Nabi. Sedangkan tanah itu bukan milik Nabi. Nabi cari tahu siapa yang punya tanah ini. Akhirnya ditunjukkanlah kepada dua anak yatim. Datanglah dua anak yatim itu bertemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, tawarkan kepadaku berapa harga tanah ini, berapa Anda mau jual? Kata anak yatim ini, masih anak kecil tapi sudah bisa diajak berinteraksi. Kata anak ini, ya Rasulullah, free, gratis, kami wakafkan untukmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak. Nabi enggak mau. Nabi enggak mau yang gratis-gratis. Coba kalau kita, Masya Allah,
Yang gratis-gratis rela antri kalau kita, Masya Allah. Karena ini hubungannya dengan ibadah, karena ini hubungannya dengan agama, apalagi karena ini nanti hubungannya dengan masjid Nabi. Nabi katakan, enggak, maaf, saya enggak mau yang gratis-gratis kalau dalam masalah ini. Kalau hadiah yang lain, Anda bawakan kurma, hadiah berikan ke saya bisa terima, ya model-model begini. Tapi kalau ini, maaf, saya tidak terima. Kemudian anak yatim ini pun matokin harga. Ketika itu memang tidak dijual mahal, ya kurang lebih dalam riwayat diceritakan sekitar 10 dinar dijual. Uang emas, koin emas 10 dinar. Satu dinarnya itu kurang lebih 4 gram 4,25 gitu. Ya kurang lebih 4,5 gram, anggaplah begitu. 4,5 gram satu dinar itu. Kalilah 10 sekitar, ya anggaplah 50 gram emas harganya. Kemudian karena Rasul SAW ketika itu belum punya uang sebanyak itu, Rasul SAW minjam dulu kepada Abu Bakar. Abu Bakar, tolong bayarkan dulu ini. Dibayarkan oleh Abu Bakar. Setelah itu kemudian Nabi SAW membangun masjidnya tadi. Dibangunlah masjid Nabi SAW. Baik para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dibangun di tempat di mana ontahnya berhenti, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati bahwa beberapa sahabatnya sedang sakit karena kecapean, termasuk Abu Bakar sakit, Bilal sakit. Ditambah memang Yasrib ini adalah, mohon maaf, sebelum datangnya Nabi, kota ini adalah kota virus. Kota yang berpenyakit, itulah Yasrib. Makanya namanya Yasrib. Yasrib itu kalau diterjemahkan maknanya tidak baik. Itu Yasrib. Lagi-lagi Nabi tidak suka dengan nama-nama yang tidak baik itu. Diganti oleh Nabi, bukan lagi Yasrib. Namanya sekarang Madinatun Nabi. Madinatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya. Tapi karena panjang, Madinatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat ini kita lebih mengenalnya dengan kota Madinah. Padahal kota Madinah itu maksudnya kota Nabi. Di kota Nabi itu ada masjid Nabi. Tapi kita kalau mengatakan mau kemana? Mau ke kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agak panjang. Sehingga sekarang lebih dikenal mau kemana? Ke Madinah. Ke Madinah. Diganti oleh Nabi SAW dengan nama Madinatun Nabi SAW karena Yasrib ini punya makna artinya kecelakaan, kebinasaan. Itu diganti oleh Nabi. Wah, ini gak baik nama Yasrib, diganti. Nah, subhanallah, setelah datangnya Nabi SAW, Nabi berdoa. Apa doa Nabi SAW? Nabi mengatakan, Allahumma habbib ilainal Madinah ka hubbina Makkah au asyad wa sahihha. Kata Nabi SAW, ya Allah, jadikanlah kota Nabi ini menjadi kota yang paling kami cintai. Sebagaimana kami mencintai Mekah. Bahkan tumbuhkan kecintaan kami lebih besar kepada Madinah ini. Masya Allah. Mekah adalah kampung halaman Nabi. Tempat kelahiran Nabi SAW. Madinah ini tempat hijrah. Nabi datang ke sana. Nabi pendatang. Tapi Nabi sangat mencintai kota ini. Bahkan Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, tumbuhkan pada diri kami cinta kepada kota Madinah ini. Sebagaimana kami cinta Mekah, bahkan kalau bisa lebih besar lagi kecintaan kami kepada Madinah ini. Wassahiha, ya Allah, jadikan Madinah ini kota yang sehat. Makanya sekarang bapak-bapak kalau pengen cari tahu kota terbersih di dunia, kota tersehat di dunia saat ini adalah kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Nabi yang dulunya kota yang bervirus, kota yang penuh dengan penyakit. Buktinya adalah para sahabat-sahabat ketika itu sampai di sana. Bahkan sampai saat ini Madinah itu kok cuacanya ekstrim. Sampai saat ini. Kalau panas itu panas sekali Madinah itu. Kalau dingin, dingin sekali sampai bisa musuk-musuk ke tulang rasanya kalau dinginnya. Sampai sekarang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan siapa orang yang bersabar
tinggal di Madinah dengan kerasnya hidup di Madinah, keras hidup di Madinah itu, dan dia bisa bersabar, kata Rasulullah, aku akan berikan dia syafaat pada hari kiamat. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat berumroh ke Mekah, kan mereka semacam dibully begitu, dinyinyirin oleh orang Mekah. Orang berpenyakitan pada datang. Mereka mengira bahwa kota Nabi adalah kota berpenyakitan, sehingga orang-orang dari Yasrib itu ya dinyinyirin lah, dipandang sebelah mata, orang berpenyakitan. Sehingga ketika itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat saat tawaf, tampakkan bahu kalian, supaya mereka orang-orang kafir Quraisy itu tahu bahwa kalian adalah orang-orang yang sehat, yang kekar, begitulah. Ditampakkan oleh Nabi SAW saat tawaf itu bahu sisi sebelah kanannya. Bahkan di putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, Nabi itu lari-lari kecil, supaya mereka tahu bahwa yang datang dari Yasrib itu adalah orang-orang yang sehat. Dan ini adalah bagian daripada doa Nabi SAW tadi. Nabi SAW berdoa, ya Allah, jadikan kota Madinah ini kota yang sehat. Dan sampai saat ini doa Nabi SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kota yang paling tenang itu kota Madinah. Kota yang paling rapi tatanannya itu Madinah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berkali-kali ke sana atau sudah pernah di sana, pasti akan bisa membedakan kota Mekah, dan terasa kali perbedaan antara kota Mekah dengan kota Madinah. Kota Mekah itu kota yang krodit, macet, bising, ribut. Ketika berpindah di Madinah, Masya Allah, lebih tentram, lebih tenang. Tapi tentu perbedaan ibadahnya jauh berbeda. Di Mekah kalau kita sholat, beribadah di sana, pahalanya lebih baik daripada 100.000 kali lipat. Kalau di Madinah cuma 1.000. Memang beda, jauh beda. Tapi kendati pun demikian, kota Nabi adalah kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian buah-buahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian soknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada kesempatan pagi ini. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaatnya. Kita berdoa kepada Allah semoga jiwa kita, hati kita ditumbuhkan untuk semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wasallallahu Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.